tingginya biaya hidup kini semakin merasa tertekan dengan ketidakpastian ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa harga kebutuhan pokok yang terus meroket membuat banyak keluarga kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kali ini kita akan membahas terkait dengan semerawutnya kondisi Indonesia saat ini. Nah, hal tersebut diungkapkan oleh VOA. Kita mengutip beberapa sumber terkait dengan semerawutnya Indonesia saat ini. Kondisi Indonesia saat ini tampak semakin semerawut dengan berbagai masalah yang saling berkaitan dan memperburuk situasi. Korupsi yang merajalela di berbagai lapisan pemerintahan menciptakan ketidakadilan dan menggerogoti kepercayaan publik terhadap institusi negara. Sementara itu, tingkat pengangguran yang terus meningkat mencerminkan tantangan ekonomi yang kian berat, terutama bagi generasi muda yang kesulitan mencari pekerjaan yang layak sesuai dengan apa yang mereka inginkan, apa passion mereka di dalam dunia kerja. Di sisi lain, sistem pendidikan yang masih tertinggal membuat jutaan anak Indonesia kehilangan kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik, terjebak dalam lingkaran kemiskinan dan ketidakberdayaan. Nah, semua masalah ini menunjukkan betapa mendesaknya kebutuhan akan perubahan yang nyata dan menyeluruh untuk menyelamatkan masa depan Indonesia. Generasi muda harus mendapatkan pendidikan yang lebih baik guna meneruskan Indonesia menjadi Indonesia yang lebih maju. Dari sudut pandang rakyat, situasi ini sangat memprihatinkan. Masyarakat yang sudah terbebani oleh tingginya biaya hidup kini semakin merasa tertekan dengan ketidakpastian ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa harga kebutuhan pokok yang terus meroket membuat banyak keluarga kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, di samping itu, di pedesaan, petani dan nelayan berjuang keras untuk bertahan hidup. Sementara hasil panen dan tangkapan mereka dihargai rendah, membuat pendapatan mereka tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Di perkotaan, pekerja informal yang tidak memiliki jaminan sosial seringkali terjebak dalam siklus hutang atau pinjol karena pendapatan yang tidak stabil dan di bawah UMR. Kondisi ini semakin diperparah oleh minimnya perhatian dari pemerintah yang seharusnya hadir untuk melindungi dan mendukung mereka. Nah, rakyat juga merasa frustasi dengan pelayanan publik yang buruk, mulai dari layanan kesehatan hingga administrasi publik. Banyak orang yang merasa terpinggirkan dan diabaikan oleh sistem yang seharusnya melayani mereka. Di bidang kesehatan, banyak rakyat kecil yang tidak mampu mendapatkan perawatan yang layak karena biaya yang mahal atau akses yang sulit. Nah, begitu juga dengan layanan administrasi yang seringkali diwarnai oleh praktek pungutan liar dan birokrasi yang berbelit. Hal ini menambah penderitaan rakyat yang hanya ingin mengurus kebutuhan dasar mereka. Nah, semua ini menunjukkan betapa jauhnya kesenjangan antara harapan rakyat dan realitas yang mereka hadapi sehari-hari. Nah, kondisi Indonesia saat ini memang agak sulit ya teman-teman semua. Nah, untuk itu kita harus berjuang, harus survive yang lebih baik lagi. Di selain itu kita juga setidaknya mawas politik. Artinya kita harus bisa memilih pemimpin-pemimpin yang visioner, benar-benar memikirkan rakyat ke depan ya teman-teman. Nah, itu saja dari saya. Semoga di tahun 2024-2025 kita mendapatkan
rezeki yang melimpah, ya, keluarga dalam keadaan sehat, sehingga kita bisa meneruskan, ya, memberikan pendidikan kepada anak-anak kita agar menjadi generasi yang lebih baik sehingga Indonesia menjadi lebih maju. Terima kasih. Wassalamualaikum.